Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Alhamdulillah waskurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Gembira sekali saya dapat ikut bergabung dengan guru-guru hebat di sini. Mohon maaf baru bisa ikut bergabung hari ini. Kesempatan kali ini saya ingin manfaatkan untuk sharing tentang kehebatannya Google Drive beserta bawaan lainnya. Karena di dalam Google Drive tentu nanti di dalamnya ada Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Presentation. Segala kecanggihan yang ada di dalam dokumen, misalnya yang biasa kita gunakan MS Word, maka di dalam Google Doc pun ada fasilitas tersebut. Misalnya bikin daftar isi, dia juga ada, segala macam yang ada di sana ada yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama saya ingin bahas tentang bagaimana kalau file yang kita miliki adalah file PDF, terus kita ingin jadikan sebagai doc, dan file yang kita miliki itu misalnya dalam bahasa yang lain, entah bahasa Inggris, entah bahasa yang lain, terus kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa yang kita butuhkan. Terus sebaliknya, misalkan buatan kita dalam bahasa Indonesia, kita ingin munculkan dalam bahasa Inggris. Tentu fasilitas ini memanfaatkan fasilitas Google Translate, yang artinya bahasanya belum sepenuhnya bagus. Tetap harus ada sentuhan dari kitanya. Oke, mohon izin saya masukkan presentasinya. Saya ambil isi grup 1. Oke. My Drive. Oke, itu ya. Oke, sudah muncul ya Pak ya? Presentasinya? Belum? Oke, sedang berputar. Ya, siap. Terima kasih. Oke, yang pertama ingin saya bahas tentang Google Drive yang terlebih dahulu. Untuk Google Drive, untuk Google Doc-nya terlebih dahulu, tentu saya manfaatkan di Google Drive. Artinya, saya harus buka dulu Google Drive-nya. Kalau dalam miliknya Google, apapun aplikasinya Google, misalnya di google.com, kita bisa memanfaatkan untuk masuk akun Google Drive. Kita bisa titik 9 sini yang kita manfaatkan. Lalu kita klik Drive. Atau kalau kita mau langsung mengarah ke tempatnya, bisa kita tuliskan drive.google.com. Kalau akunnya banyak, tinggal menyesuaikan saja, tinggal diganti, arahkan ke akun yang kita miliki. Contoh di sini saya gunakan akun belajar.id. Nah, di Google Drive ini, saya belum punya banyak datanya, ya, karena memang baru di sini. Misalnya saya contohkan kali ini, saya akan masukkan ke dalam folder dengan nama pelatihan. Saya tinggal buka folder pelatihannya. Boleh juga saya letakkan tanpa folder. Kalau buat folder, kita bisa manfaatkan klik kanan di sembarang tempat, yang penting di tempat kosong, lalu pilih new folder, atau kita juga bisa memanfaatkan tombol new di bawah tulisan drive. Klik, lalu pilih folder. Kemudian untuk mengupload filenya, kita harus punya filenya terlebih dahulu. Misalnya kalau untuk mengupload file sama, kita bisa memanfaatkan new di sini, lalu pilih file upload, atau kita bisa juga memanfaatkan klik kanan, lalu pilih file upload. Saya tidak contohkan kembali karena sudah saya kerjakan, lumayan, tadi saya cek lumayan lama gitu, jadi saya langsung praktekkan saja. Untuk membuka file PDF yang saya miliki, kebetulan saya contohkan di sini dalam bahasa Inggris, saya ingin jadikan file doc, maka saya tinggal buka file PDF ini dengan cara klik kanan, lalu saya pilih open with, saya pilih Google Doc. Tampilannya tidak sepenuhnya bagus, tergantung kompleksitas dari file PDF yang digunakan. Jadi ada juga yang tampilannya jadi berantakan gitu, tapi ada juga yang kadang-kadang masih memenuhi syarat gitu. Tinggal diubah-ubah sedikit, dirapikan kembali, aman.
tunggu beberapa saat hingga proses membuka file PDF menjadi doc terbuka dengan baik. Nah ini, misalnya saya gunakan file ini ya, Finding a Feasible Course Schedule using Tabu Search. Nah, file yang saya miliki ini, oke, saya tunggu. Sudah full banget saya. Oke, sudah akhirnya bisa juga. Oke, dari sini kalau mau menerjemahkan ke dalam bahasa yang lain, misalnya saya ingin menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti kita bisa lakukan hal sebaliknya ya. Misalnya artikel yang kita miliki dalam bahasa Indonesia kita ingin jadikan bahasa Inggris. Tentu catatannya adalah ini menggunakan Google Translate yang kalau tidak ada sentuhan dari kita jadi aneh bacanya. Harus ada sentuhan tambahan. Kita klik pada pilihan tool, lalu kita pilih Translate Dokumen. Nah, disinilah kesempatan kita buat ganti bahasanya. Pilih Choose a Language. Lalu kita pilih bahasa Indonesia misalnya ini. Lalu kita pilih Translate. Ketika dia membentuk ketika dia mentranslate, maka dia akan membentuk file baru yang diletakkan di dalam tab baru. Jadi nanti akan terbentuk ada 3 file asli, yaitu file PDF-nya, kemudian file doc masih bahasa Inggris, dan satu lagi adalah file terjemahan dalam bahasa yang kita tentukan, contoh bahasa Indonesia. Seperti ini bisa kita dapatkan. Paling tidak kalau ini berantakan di tampilan awal karena memang di dalam bahasa Inggrisnya juga tampilan sininya berantakan. Karena perubahan tadi dalam file PDF ke dokumen. Nah, kecanggihan apa lagi yang bisa dimanfaatkan di dalam Google Dokumen? Di dalam Google Dokumen, kita juga bisa memanfaatkan segala hal yang dimiliki oleh MS Word. Ya, kebanyakan fasilitas yang dimiliki MS Word bisa kita manfaatkan. Tidak semua, tapi kebanyakan bisa digunakan. Misalnya tombol Find and Replace. Ini pun bisa kita manfaatkan dalam artikel yang banyak ini. Misalkan semua kata-kata ada kata yang kita ingin ganti, gitu. Ini kita bisa sesuaikan. Misalnya semua kata-kata masalah saya ingin ganti menggunakan problem. Nah, saya bisa manfaatkan ini dengan menggunakan pilihan Find and Replace. Kalau shortcutnya adalah Ctrl H. Kalau menunya ada di Edit, Find and Replace. Misalnya semua kata. Kalau misalnya ada kejadian karena kita salah ketik atau kita ingin ubah, ini kan bisa langsung saya ganti dengan pilihan seperti ini. Ada pilihan, 3 pilihan ketika kita mau menggunakan Made Case, artinya yang kita cari hanya tulisan masalah saja, bukan masalah dengan huruf M besar misalnya gitu. Berarti case sensitif. Kalau kita buat made case-nya tidak di checklist, artinya yang penting bacaannya masalah. Mau huruf besar, mau huruf kecil, semuanya akan diganti dengan yang akan kita gantikan di sini. Ya, misalnya ini saya pilih, lalu saya pilih replace all, maka di dalam artikel saya akan terbaca sama dia ada 57 tulisan masalah yang ada di sini yang akan diganti dengan problem.
Sudah saya ganti misalnya seperti ini. Nah, kelebihannya apa kalau itu tentang translate dari PDF menjadi doc, dan yang kedua translate bahasanya. Contoh tadi adalah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang kedua, Pak, langsung terlihat bahasa Indonesianya kan Pak ya? Langsung terbuka ketika saya buka sebelahnya. Oh iya, siap, terima kasih. Khawatirnya saya tetap di sini. Oke, yang kedua, kita bisa manfaatkan juga agar siswa kita misalnya kerjasama dalam membuat karya ilmiah misalnya, atau tugas-tugas sesuatu. Misalnya kita tinggal buatkan kalau file yang dibutuhkan adalah banyak file, lebih dari satu file, maka yang kita share ke kelompok tersebut, misalnya satu folder. Tapi kalau memang satu file, bisa kita buatkan filenya, lalu file tersebut kita share. Contoh seperti tadi Pak Supri share adalah filenya. Misalnya saya contohkan di dalam Google Drive pelatihan ini. Saya buat folder baru dengan nama new folder. Misalnya saya buat judul dengan nama tim 1. Misalnya biologi memberikan tugas kepada siswa-siswanya, dibuat sekian kelompok, tinggal dibuatkan saja. Kalau yang mereka butuhkan, yang mereka masukkan adalah lebih dari satu file ya. Kalau hanya satu file, boleh kita langsung buatkan filenya. Nah, folder inilah yang nanti kita share ke anak-anak. Tinggal kita pilih share. Pilihan share bisa kita manfaatkan seperti yang tadi dijelaskan Pak Supri. Boleh share menggunakan email jika memang sudah kita ketahui. Tinggal masukkan emailnya, atau kita share dengan mendapatkan link. Karena saya menggunakan akun Belajar ID, untuk link direstrik ke yang .belajar ke domain belajar.id. Ambil contoh misalnya saya copy link ini. Nah, link ini kan bisa kita share ke yang kita miliki, misalkan bisa ke WA, bisa kemana. Cuma resikonya adalah semua orang yang punya akun belajar.id dan dia punya linknya, dia bisa buka. Saya pribadi lebih menyarankan ketika share adalah langsung masukkan emailnya, agar orang yang tidak masuk dalam grup tersebut tidak bisa mengakses, kira-kira seperti itu. Misalnya yang ini saya copy linknya, lalu saya kirimkan ke chat ya. Copy link, oh ya. Oke, saya sudah coba, saya share, saya link ya. Cuma saya harus cek ulang dahulu, ini ketika share, dia saya jadikan sebagai apa. Kalau hanya defaultnya adalah ketika copy link, dia hanya sebagai viewer. Artinya, dia tidak bisa upload tugas. Kalau tadi misalkan tujuan awalnya tim 1 ini adalah misalkan ada 3 siswa, nah 3-3-nya kita ingin mereka bisa kerjasama gitu. Nah, kita setting agar dalam folder tersebut kita jadikan mereka sebagai editor. Nah, ketika ini kita jadikan sebagai editor, lalu kita pilih done. Maka di dalam folder ini, siapapun yang punya link yang tadi saya berikan, dia akan bisa menambahkan file, apapun bentuk filenya. Bisa upload file, bisa juga buat baru.
Kalau saya bilang ketika mereka kerjasama, saya pribadi lebih menyarankan misalkan mereka kalau membuat kerjasama, membuat karya ilmiah, nah kan bisa dibuatkan dalam satu file kayak gini dibanding mereka ngedit masing-masing di rumah menggunakan MS Word misalnya. Karena ketika ada perubahan, resikonya adalah mereka harus menyatukan lagi. Memang sih ada beberapa fasilitas, tapi lebih enak adalah fasilitasnya online. Jadi ketika ada perubahan, langsung berubah saat itu dan di tempat yang sama. Walaupun tidak disarankan ketika mengedit ini bersama-sama barengan. Karena ribet sendiri kalau mengeditnya barengan. Ambil contoh misalnya, menuliskan ini saja. Misalnya ketika kita tuliskan ini saja, ketika kita kerjakan bersama-sama, ini malah jadi ribet kalau ngeditnya berbarengan. Akan lebih nyaman kalau memang ngeditnya tidak pada waktu yang sama, tapi bisa bergantian. Dan kalau tugas siswa tadi saya bilang langsung ada perubahan. Jadi ketika siswa ngelihat ada karya ilmiah yang sudah diupdate sama temannya, dia tinggal nambahin saja. Entah misalkan di bab berikutnya atau di bagian lainnya. Seperti itu untuk contoh Google Doc. Mungkin ada yang mau coba ikut share, ikut bergabung dengan yang saya share ini. Ada linknya di chat. Di link chatnya, silakan jika memang ada yang bisa bergabung. Oke, kalau gitu saya coba lanjut terlebih dahulu. Ya, Pak Ahmad, saya lanjut ke Google Spreadsheet dulu ya. Oke. Untuk Google Spreadsheet, begitu juga sebenarnya untuk Google Spreadsheet atau fasilitas Google yang lain. Karena ketika kita buka Google Drive, fasilitas default yang diberikan, nah ini sudah banyak yang upload, terima kasih. Nah, langsung ya. Kalau misalkan satu file tadi diedit bersama-sama, itu langsung tuh di ini kan. Semua file yang diupload di sini, ini sudah ke share ya. Ketika saya cek ternyata sudah banyak, terima kasih. Sudah banyak yang langsung upload. Nah, ini langsung. Ini nggak enaknya adalah ketika sama-sama ngedit bareng-bareng. Nah, ini akan repot saya bilang. Nah, misalnya saya buat kayak gini, jadi ketika satu buat bisa jadi malah berantakan. Misalnya saya masukin. Nah, kalau bergantian sih enak gitu misalnya. Ketika saya ngapus, tiba-tiba ada yang mindahin, ya, kira-kira kayak gitu. Oke, saya masuk ke materi yang kedua tentang Google Drive, Google Spreadsheet. Untuk Google Spreadsheet, secara default yang diberikan di dalam Google Drive secara default adalah ada Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Beserta Google Form yang sudah dibahas oleh teman-teman lainnya. Dan yang ada di sini semua. Defaultnya ada ini. Tapi sebenarnya banyak aplikasi tambahan yang bisa kita tambahkan, plugin tambahan ketika kita membutuhkannya. Di sini ada Connect More Application. Bisa kita manfaatkan ini. Saya nggak bahas itu dulu, saya bahas tentang Google Sheet.